Di beberapa kepolisian di Amerika, di Inggris, di Australia, saya tanyakan ancaman yang seketika bisa mematikan petugas atau masyarakat ini. Kami tidak mengenal istilah warning shot, tembakan peringatan. Nggak ada. Kepalanya bila perlu. Yang penting ancaman kepada masyarakat dan petugas itu bisa terhenti. Andai kata imam besar dizalimi, jangankan tubuhnya, jangankan dibunuh, sehelai rambutnya terlepas saja. Demi Allah, kami siap melakukan. Jangan kau pikir kau akan tidur dengan tenang pada saat ini. Demi Allah, kami sebagai umat Islam akan kejar kalian kemanapun sampai ke Leban. Kalau keadilan tidak ditegakkan, kalau keadilan tidak transparan, demi Allah, kita umat Islam akan kejar mereka sampai ke akar-akarnya. Dari pelaku sampai kepada otak-otaknya. Siapa yang menyuruh mereka, siapa yang menjadi pelakunya, kita akan ungkap segera-segera. Siap untuk kejar mereka? Siap bela imam besar? Siap bela imam besar? Siap korbankan nyawa demi imam besar? Siapapun yang melakukan tindak pidana dan untuk menciptakan rasa aman masyarakat, kami akan melakukan penegakan hukum. Operasi baju putih, pakai peci, songkok peci, operasi. Seluruh yang pakai baju putih dikejar habis, mundur. Jakarta mengejar memakai topi haji dan baju putih. Nah, jadi kalau di Jakarta sekarang yang pakai baju koko begini dikejar, tidak boleh masuk Jakarta. Atau bayangkan sudah pakai baju koko, pakai songkok peci dikejar, keluar dari Menteng, keluar dari sana. Ya, itulah negara bangsa kita sekarang, bangsa yang sudah terjajah. Sering kita membantu Habib Rizik pun terlalu sering kita membantu beliau juga. Melalui seseorang menghubungi saya karena besok dipanggil oleh Polda untuk diperiksa sebagai tersangka. Dan saya katakan minta maaf, ya silakanlah menghubungi Prabowo Subianto, ya mestinya beliau bisa membantu karena beliau kan Menteri Pertahanan di kabinet. Saya kan sudah murtad dan sudah kafir. Kok sekarang minta tolong sama orang kafir dan orang murtad? Ini ada apa ceritanya? Kompleksitas ancaman guna mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh, pemulihan kesadaran masyarakat, pendidikan, dan keagamaan serta berbagai aspek kehidupan sebagai aksi bela negara. Bangsa ini akan kuat dan besar apabila kita semua mampu mengambil peran untuk menjadikan bangsa ini lebih maju lagi. Mendesak Bapak Presiden untuk segera mencopot Kapolri dan Kapolda Metro Jaya demi keamanan bangsa, demi kehormatan polisi itu sendiri. Kita datang ke sini bukan ingin mengganti Pak Jokowi karena Jokowi nanti akan turun dengan sendirinya. Amin ya Allah. Sumber masalah di negeri ini adalah presiden, saudara-saudara. Saya mau tanya, apakah saudara ingin Indonesia hancur dulu? Apakah ingin Indonesia berantakan? Apakah ingin Indonesia perang saudara? Mestinya yang di atas ngomong, wahai Presiden Jokowi, agar Bapak Presiden mencopot Kapolri dan mengganti Kapolda Metro Jaya. Takbir. Takbir. Masih banyak polisi baik yang siap menggantikannya. Amin. Masih banyak polisi baik yang siap menggantikannya. Amin. Takbir. Semua di bawah satu komando Al-Mumtaz siap. Bikin kerusuhan dan sebagainya di berbagai tempat. Bahkan saya mendapat informasi ada sekelompok anak-anak muda yang dilatih di suatu tempat khusus untuk menteror VVIP. Saya dapat foto latihannya juga. Teror itu karena paham jihadis, paham jihad yang salah. Banyak sekali sekarang kalau di bidang keagamaan, misalnya masjid-masjid yang tiba-tiba diduduki oleh satu kelompok, lama-lama menguasai, lalu yang diajarkan di situ radikal. Dan sekeras keliling, bukan dibayar, tapi mau sendiri untuk berjuang di jalan Allah. Satu komando di BHRS, takbir. Allahu Akbar. Jangan sombong sama pangkat. Hei Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Hei Megawati, jangan sombong sama pangkat dan jabatanmu. Di atas kalian
ada Allah. Kewi, dia heran dipites kayak gitu sama Allah. Yang mentang-mentang dari Jokowi. Tentang peteng-teng ambil marisnya doang, Nanti kalian akan bertanggung jawab. Kalau sudah mati baru tahu rasa nanti kalian. Tentunya ini menggambarkan bahwa TNI Polri sangat solid. TNI Polri siap untuk menghadapi tantangan, gangguan, ancaman, termasuk hambatan apapun yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Apapun juga yang menjual agama atau menggunakan agama untuk memecah belah umat, itu harus dibereskan. Karena agama itu dijual, dipolitisasi untuk politik. Itu yang nggak boleh terjadi. Ujaran penggal kepala, apa itu bukan ujaran yang membahayakan? Dan sekarang kalau memang dia betul-betul ulama dan imam yang betul, dan bukan imam abal-abal, kontrol dong umatnya. Mengontrol umat saja nggak mampu gitu loh. Nggak boleh sekali lagi ormas mengalahkan negara. Negara harus mengalahkan ormas. Ditangkap di Borgo, di penjara. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Betul? Betul? Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya 1000 yang punya pistol habisin. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, saudara. Takbir, 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 siap revolusi. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Ada satu jenderal bicara di televisi, ditanya, apa sih ciri teroris? Apa dia jawab? Ya, ciri teroris itu yang menerapkan syariat Islam. Astagfirullahaladzim. Maka saksikanlah, hei dunia, hei jin dan manusia, saya adalah termasuk golongan teroris. Habib Rizik, napa? Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas. Evolusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Hari ini orang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bahkan lebih celaka lagi adalah kepentingan politik masing-masing. Tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat saudara. Video azan cuman hayya 'alal shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Riz. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan
ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sesuatu ya, selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat-meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat-meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Ya, baliho juga sesegera mungkin turun dengan. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok mendok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani dan berani. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka. Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir. Takbir. Siap bela Nabi. Siap bela Nabi. Siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Lonte hina Habib digagak polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Yeah. Jangan-jangan minta jatah kali. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dalam. Padahal dia minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir. Kedua goblok, kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Spesial promo eToro di akhir tahun berlaku hanya dari tanggal 16 Desember sampai tanggal 31 Desember. Kalian akan dapatkan cashback $50 dan kelas trading. Silahkan cek di kolom deskripsi untuk lebih detail atau di kolom bio. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian.
Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai Rp3 juta atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp, cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Di beberapa kepolisian di Amerika, di Inggris, di Australia, saya tanyakan, apakah kalau terjadi imminent threat, ancaman yang seketika bisa mematikan petugas, kita tembak kakinya, atau kita tembak ke atas dulu, atau bagaimana? Kami tidak mengenal istilah warning shot, tembakan peringatan. Nggak ada. Yang kami lakukan adalah bagaimana menggunakan lethal, kekuatan, force, kekuatan yang bila perlu mematikan dalam rangka menghentikan ancaman itu. Jadi tembakannya tidak ada bagi mereka, tembakan ke kaki, nggak ada. Kalau seandainya bisa ke kaki, ya bagaimana kita jarang latihan nembak, orangnya lagi bergerak, bagaimana kita mau nembak tepat ya. Yang penting ancaman itu terhenti. Kalau kepalanya bagaimana? Kepalanya bila perlu. Yang penting ancaman kepada masyarakat dan petugas itu bisa terhenti. Nah, bahkan dengan undang-undang HAM, ya, anggota kepolisian dapat dikatakan melanggar HAM dalam dua hal. Satu, dia melakukan tindakan yang berlebihan, atau dia tidak bertindak sama sekali, padahal ada ancaman kepada masyarakat saat itu. Dia diberikan senjata, itu bukan hanya untuk membela diri dia, tapi dia juga diberikan senjata di seluruh dunia untuk membela kepentingan keselamatan publik. Ada orang misalnya sudah jelas menggunakan pisau di depan mata jarak 1 meter, laki-laki kepada ibu-ibu yang lemah, 1 meter sudah mau nusuk begini, polisi pegang senjata, dia tidak tembak itu pelakunya, dia melanggar HAM by omission, yaitu polisi melakukan pembiaran sehingga ibu ini meninggal dunia. Ratusan anggota Front Pembela Islam atau FPI dan sejumlah ormas mendatangi Polresta Bogor untuk menuntut keadilan serta menyampaikan pernyataan sikap mereka terhadap penangkapan pemimpin FPI Rizik Syihab dan kasus tewasnya 6 anggota Laskar FPI. Dalam orasinya, apabila imam besar tidak dibebaskan, maka FPI sekota Bogor akan mendatangi Polda Metro Jaya untuk menyerahkan diri beramai-ramai, bahkan siap mati dan akan memberontak jika Habib Rizik disakiti. Andai kata imam besar tidak dibebaskan, kita siap datang ke Mapolda Metro Jaya. Serahkan diri rame-rame. Demi Allah, kami umat Islam sebagai pecinta daripada habaib. Andai kata imam besar dizalimi, jangankan tubuhnya, jangankan dibunuh, sehelai rambutnya terlepas saja. Demi Allah, kami siap. Asep juga mengultimatum pelaku yang telah menembak mati koleganya dengan mengatakan jika pihaknya tidak akan membiarkan siapapun pelakunya itu tidur dengan tenang dan akan mengejar sampai kemanapun. Pimpinan Front Pembela Islam Kota Bogor mengutuk keras sikap daripada kekejaman para polisi yang telah membunuh dengan keji saudara-saudara seperjuangan kami. Siap untuk lawan kebiadaban. Siap. Yaitu
kau tiada membantai saudara kami yang telah menjadi syahid, jangan kau pikir kau akan tidur dengan tenang pada saat ini. Demi Allah, kami sebagai umat Islam akan kejar kalian kemanapun sampai ke lubang sini. Kalau keadilan tidak ditegakkan, kalau keadilan tidak transparan, demi Allah, kita umat Islam akan kejar mereka sampai ke akar-akarnya. Dari pelaku sampai kepada otak-otaknya. Siapa yang menyuruh mereka, siapa yang menjadi pelakunya, kita akan ungkap segera-segera. Siap untuk kejar mereka. Seolah menunjukkan bahwa mereka tidak takut apapun, bahkan dengan hukum sekalipun. Sebab mereka pasti tahu yang mereka ancam itu adalah kepolisian yang telah menembak ke-6 koleganya. Kendati demikian, apakah mereka benar-benar berani untuk melakukan tindakan radikal di luar hukum seperti ancamannya? Hal itu tentu saja sudah terjawab dalam kasus tewasnya ke-6 laskar FPI, di mana dalam kejadian tersebut, anggota FPI berani menyerang petugas dengan senjata api. Terlebih dengan pernyataan Ketua Harian Kompolnas Irjen Benny Mamoto yang menyebut bahwa ada 37 anggota atau mantan anggota FPI yang terlibat langsung dalam kelompok teroris di Indonesia. Hanya ada 37 anggota FPI atau dulunya anggota FPI yang kemudian gabung dengan JAD, dengan MIT dan sebagainya yang terlibat aksi teror. Dalam berbagai literatur, disebutkan bahwa radikalisme adalah suatu paham yang menginginkan sebuah perubahan atau pembaruan dengan cara drastis hingga ke titik paling akar. Bahkan untuk mencapainya, melibatkan banyak cara hingga yang paling ekstrim, yakni kekerasan, baik simbolik maupun fisik. Lihat dari penolakan, berlanjut kepada pemaksaan kehendak untuk mengubah keadaan secara mendasar ke arah tatanan lain, dan ciri berpikir yang berafiliasi kepada nilai-nilai tertentu, semisal agama maupun ideologi lainnya. Telah dinyatakan dengan tegas dan jelas bahwa dasar negara Republik Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, tauhid merupakan landasan ideal NKRI. Dan untuk mendorong upaya ini, perlu adanya pelibatan massa yang dilabilisasi atas nama rakyat atau umat yang diekspresikan secara emosional atau agresif. Terlebih ketika era demokrasi memberikan kebebasan siapapun untuk mengekspresikan pemikirannya, di mana ketiga gejala ini yang dimainkan penggerak paham radikalisme kian dapat panggung selebrasinya, di mana ormas ini selalu mencampuri urusan politik, menentang segala kebijakan pemerintah, serta ingin membuat negara Indonesia yang berbasis tauhid, di mana hal itu jelas tidak cocok karena Indonesia memiliki banyak keberagaman dan bukan satu golongan saja. Kita di Indonesia itu Islamnya Islam wasatiyah, Islam yang di tengah, sehingga harmoni selalu dibangun di sini, toleransi selalu ditegakkan, pluralisme menjadi pedoman, yaitu satu kesadaran bahwa hidup itu adalah berbeda karena ciptaan Tuhan, keberbedaan itu diciptakan oleh Tuhan, dan di situ kita ingin bersatu di dalam keberbedaan itu. Pihak aparat tentunya sudah bersiap diri untuk hal tersebut, bahkan apabila pihak FPI benar-benar melakukan pemberontakan dengan kekerasan dan keributan, di mana saat ini baik TNI dan Polri sudah makin solid dalam menjaga keamanan, kenyamanan, dan keutuhan NKRI. Kami berdua, khususnya saya, ingin soliditas, sinergitas semakin kuat. Karena bagi saya, ketika sinergitas dan soliditas antara TNI Polri, Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya terjalin demikian eratnya, insya Allah masalah kita bisa hadapi dengan baik dan selesaikan dengan baik. Lalu akhirnya mereka ini seperti punya agenda sendiri, diatur oleh organisasinya sendiri, masuk ke partai kita, dan menjadikan partai kita ini sebagai alat untuk masuk ke DPR dan DPRD, tapi mereka menjalankan agenda mereka sendiri. Itu terjadi kepada banyak sekali aktivis-aktivis FPI yang bergabung ke kita, ya, tapi kemudian ternyata belakangan melakukan pembusukan dari partai ke dalam sendiri. Nah, ini pengalaman-pengalaman kita yang sangat buruk, ya. Kemarin itu lebih-lebih tahun yang akan datang ini pemilu, mungkin ya kembali ya pemilu serentak lagi, pemilihan presiden, pemilihan DPR, dan akan terjadi terulang lagi seperti kemarin, fokus orang kepada pemilihan presiden, dan orang sangat sibuk mendukung presiden ini, bahkan saking getolnya
mengkampanyekan calon presiden sampai-sampai lupa untuk mengkampanyekan Partai Bulan Bintang sendiri, dan itu terjadi internal kita dan bukan orang-orang yang sembarangan. Itu yang terjadi ya. Jadi saya juga kadang-kadang merasa sangat miris dan kecewa dengan hal-hal seperti ini ya. Jadi banyak orang yang kadang-kadang kita ini kalau lagi kesusahan minta tolong kita, minta ini apa segala macam. Begitu sudah lepas dari kesusahan ya kita kemudian dikerjain ya, bahkan dicaci maki dan sebagainya. Jadi melalui seseorang menghubungi saya karena besok dipanggil oleh Polda untuk diperiksa sebagai tersangka, dan saya katakan minta maaf ya, silakanlah hubungi Prabowo Subianto ya. Mestinya beliau bisa membantu karena beliau kan Menteri Pertahanan ada di kabinet. Saya kan sudah murtad dan sudah kafir karena tidak mau mendukung beliau. Kok sekarang minta tolong sama orang kafir dan orang murtad? Ini ada apa ceritanya? Jadi saya pun akhirnya sudah bicara agak sinis seperti itu, menghadapi hal-hal yang sebenarnya sangat tidak menyenangkan, dan banyak yang seperti itu. Dan saya selalu mengatakan ya minta maaf ya, silakan menghubungi Pak Prabowo. Saya kan sudah murtad ya. Karena akibat dari pemilu kemarin itu jumlah orang Islam di Indonesia itu menurun drastis ya. Karena sekian banyak itu murtad dan kafir oleh Anda semua. Jadi kalau dilakukan pengecekan statistik berarti orang Islam cuma tinggal separuh di Indonesia. Lainnya itu sudah murtad, sudah kafir semua, termasuk saya gitu. Jadi hal-hal seperti ini sangat mengenaskan ya, dan menjadi pengalaman sangat serius bagi kita ya. Kita habis-habisan fight menghadapi mereka ya. Tapi ketika pemilu ya kita bendera PBB pun mereka turunkan di sana. Jadi kadang-kadang hal-hal yang seperti ini sangat menyakitkan, dan itu terjadi. Masuk ke dalam partai dan kemudian hanya mau jadi calon dan kemudian punya agenda sendiri yang sama sekali berbeda dengan agenda kita. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Iya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Besok tentara dan polisi yang kalau anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita.
Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.